Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan Bu Indun Khalifah dari SD Muhammadiyah Ponorogo dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, Bu Indun akan membahas tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, kali ini kita akan membahas penyesuaian diri hewan. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, masih ingat tidak apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari kepunahan. Nah, sedangkan fungsinya adalah yang pertama, dengan adaptasi makhluk hidup dapat memperoleh makanan, menghindarkan diri dari serangan musuh sehingga dapat bertahan hidup. Macam-macam adaptasi ada 3 macam, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Masih ingat contoh dari morfologi? Iya, berbagai macam bentuk paruh burung dan kaki burung disesuaikan dengan tempat hidup dan jenis makanannya. Kemudian fisiologi, contohnya adalah pada binatang ruminansia, pemamalia yang memiliki lambung yang lebih panjang daripada hewan yang lain. Kemudian adaptasi tingkah laku, contohnya adalah lumba-lumba yang muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Nah, untuk dapat melakukan adaptasi, makhluk hidup khususnya pada hewan ternyata juga memiliki ciri-ciri khusus. Nah, akan kita bahas satu persatu di sini. Kita mulai dari kelelawar. Kelelawar adalah termasuk hewan nokturnal. Apa itu hewan nokturnal? Hewan nokturnal adalah hewan yang beraktivitas di malam hari. Kemudian ciri yang kedua, kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi. Ada yang tahu apa itu ekolokasi? Ya, ekolokasi itu adalah kemampuan kelelawar untuk memperkirakan jarak dengan penghalang atau makanannya dengan memanfaatkan bunyi pantul. Jadi, dari mulut atau hidung kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi yang disebut dengan bunyi ultrasonik. Jika bunyi tersebut nanti akan mengenai penghalang, akan memantul kembali sehingga kelelawar akan mengetahui jarak dari penghalang atau makanan tersebut. Nah, kemampuan ini disebut dengan ekolokasi atau teknik sonar. Ciri yang berikutnya adalah kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Oke, berikutnya adalah unta. Habitat unta ada di padang pasir. Di tempat yang suhunya sangat tinggi, dia memiliki ciri yang pertama, yaitu memiliki punuk. Punuk ini merupakan cadangan makanan yang berupa lemak yang nanti bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh unta meskipun dia tidak makan beberapa hari. Berikutnya memiliki bulu mata yang panjang. Bulu mata yang panjang ini dimanfaatkan untuk melindungi mata dari debu, pasir maupun panas matahari. Berikutnya adalah memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sehingga dia akan terlindung atau tidak mudah kemasukan pasir saat bernafas. Berikutnya, ciri yang keempat adalah memiliki kaki yang tebal dan panjang yang dimanfaatkan untuk ketika dia berjalan agar tidak terperosok. Itu ciri-ciri unta. Berikutnya adalah ciri khusus pada cicak. Cicak memiliki kemampuan autotomi. Ada yang tahu autotomi? Ya, autotomi itu adalah kemampuan cicak atau kemampuan hewan untuk melepaskan atau memutuskan bagian tubuhnya agar terhindar dari predator. Itu autotomi. Berikutnya adalah memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga sebagai makanannya. Berikutnya, cicak juga memiliki bantalan perekat di kakinya agar dia bisa merayap di dinding seperti ini. Kalau diperbesar di kakinya cicak itu ada perekatnya sehingga dia tidak akan terjatuh saat merayap di dinding. Ciri khusus berikutnya terdapat pada bebek. Bebek termasuk unggas, tapi dia memiliki jari kaki yang berselaput yang digunakan untuk berjalan di lumpur atau berenang ketika dia berada di air. Berikutnya bentuk paruhnya pipih dan lebar yang digunakan untuk mencari makanan di dalam lumpur.
Selain itu, bentuk pangkal paruhnya juga seperti sisir. Nah, ini untuk menyaring makanannya tadi. Berikutnya yang keempat adalah memiliki bulu yang tahan air atau kedap air karena mengandung minyak yang dihasilkan di kelenjar di dekat ekornya yang disebut uropigial. Nah, berikutnya ciri khusus pada penguin. Penguin ini habitatnya ada di tempat yang suhunya sangat dingin, sangat rendah, ada di kutub, sehingga dia memiliki bulu yang tebal, padat, rapat, dan kedap air untuk menjaga suhunya. Selain itu, di bawah kulitnya juga terdapat banyak lemak. Selanjutnya adalah karena makanannya berupa ikan, mereka memiliki selaput renang di kakinya untuk mencari makanan ketika berada di laut atau perairan. Dan biasanya mereka hidup bergerombol atau berkelompok untuk mempertahankan suhu di badan mereka sehingga saling menghangatkan. Tuh, ciri dari penguin. Berikutnya adalah terenggiling. Terenggiling memiliki cakar yang kuat ini untuk mengais atau mencari makanan di tanah. Kemudian dia tidak memiliki gigi tetapi memiliki lidah yang panjang dan lengket karena berupa serangga tadi untuk menangkap makanannya. Kemudian dia memiliki sisik yang tebal dan keras, dan untuk pertahanan dirinya tubuhnya dapat menggulung seperti bola. Nah, selain untuk mempertahankan hidup di lingkungan dia dan memperoleh makanan, hewan juga melindungi diri dari serangan musuh atau predator. Caranya antara lain yang pertama adalah kamuflase. Kamuflase adalah menyesuaikan warna tubuh atau penampilan tubuh hewan dengan lingkungannya di mana dia berada, sehingga hewan tersebut tidak dikenali oleh pemangsa atau predatornya. Coba perhatikan ini. Ada hewannya apa enggak ini? Iya, ini adalah belalang batang. Tidak terlihat kan? Yang ini ada enggak ini? Ini ada burung hantu. Berikutnya, seandainya dia tidak bergerak, kita tidak akan tahu kalau di situ ada hewannya. Cantik sekali ini apa? Ada yang tahu? Bunga anggrek, pinter. Ternyata di situ ada yang sedang bertengger. Apa? Iya, belalang anggrek. Berikutnya adalah ini apakah batang pohon? Ternyata ada ngengat di sini. Nah, ini kemampuan menyamar pada hewan ini disebut dengan kamuflase. Berikutnya cara melindungi diri dengan mimikri. Dalam biologi evolusioner, mimikri merupakan proses evolusi yang terjadi pada spesies untuk menjadi sama dengan spesies lainnya. Biasanya mimikri menyerupai suatu spesies sebagai salah satu cara menghindarkan diri dari predator atau pemangsanya. Contohnya ini kamu perhatikan. Ini ada satu atau dua jenis hewan. Ternyata ada dua. Ini adalah laba-laba loncat. Dia biasanya memang bentuknya kecil dan suka meniru seperti semut untuk menghindarkan diri dari musuhnya. Berikutnya ini ada kemampuan bunglon untuk merubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Coba tebak apa ini? Ular? Ternyata bukan. Ini adalah ulat swallowtail. Dia memiliki wajah seperti ular agar dia terhindar dari pemangsa. Berikutnya ini juga ada dua jenis hewan sebenarnya, yaitu ini adalah lalat, tapi dia melakukan evolusi membentuk mimikri seperti lebah, sehingga pemangsa mengira dia lebah yang memiliki sengat. Berikutnya cara melindungi hewan dengan autotomi, yaitu memutuskan bagian tubuhnya untuk mengelabui predator. Nah, bagian tubuh ini nanti akan tumbuh kembali. Nah, peristiwa kembali tubuhnya bagian yang terputus tadi namanya regenerasi. Contohnya adalah pada cicak, kemudian ini pada kadal. Cara melindungi berikutnya adalah dengan cara pura-pura mati. Nah, disebut juga thanatosis atau katatonia. Hewan yang pura-pura mati ini akan membuat dirinya seolah terbaring kaku layaknya hewan yang mati, sehingga predatornya akan meninggalkan dia karena sudah dianggap mati. Contohnya adalah oposum, kemudian ini ada musang,
tupai, kemudian ini ada kumbang, laba-laba, biasanya laba-laba jantan ini. Kemudian ini ada semut api. Nah, cara melindungi diri pada hewan berikutnya adalah dengan menggunakan sengatan beracun atau berbisa. Contohnya adalah kalajengking, ada kelabang, ada ular kobra, king kobra, dan ada tawon. Selanjutnya adalah cara melindungi diri pada hewan dengan menggunakan cangkang yang keras. Contohnya bekingking atau kelomang. Kemudian ada kura-kura. Ini ada apa, coba tebak? Apa ini? Siput. Nah, yang berikutnya adalah ada penyu. Cara melindungi hewan berikutnya dari pemangsanya yaitu dengan menyemprotkan cairan tinta yang berwarna hitam. Jadi ketika dia terusik akan menyemprotkan cairan seperti tinta tadi. Contohnya adalah cumi-cumi, kemudian ada sotong, dan ada gurita. Berikutnya adalah cara melindungi diri pada hewan dengan menggunakan tanduknya. Contohnya adalah rusa, kerbau, sapi, dan juga banteng. Berikutnya adalah cara melindungi hewan dengan menggunakan otot dan kejutan listrik. Contohnya adalah ikan pari, menggunakan kelenjar bau. Contohnya adalah sigung, terkenal dengan kentutnya. Kemudian ada juga walang sangit. Dan berikutnya adalah dengan menggunakan duri untuk melindungi diri dari predator. Contohnya adalah landak, dia memberdirikan bulunya yang kaku sehingga musuhnya akan pergi. Nah, itu tadi adalah beberapa cara penyesuaian diri pada hewan untuk memperoleh makanan, bertahan hidup, dan melindungi diri dari musuhnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.